yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud padamu. Nisa, masuk ke dalam kamar sekarang. Kenapa sih ayah begini? Apa ayah lupa sama bunda? Anissa, masuk ke dalam kamar sekarang dan jangan keluar sebelum ayah suruh. Anissa nggak suka sama tante Renata. Sebab itu saya minta tolong sama Ustazah. Saya mohon Ustazah mau memberikan pengertian sama Anissa. Supaya Anissa tuh mau menerima kehadiran Renata, Ustazah. Kamu nggak boleh berpikiran kayak gitu. Tante Renata nggak jahat kok. Dia sayang sama kamu. Kamu harus kasih kesempatan agar Tante Renata bisa menjadi ibu yang baik buat kamu ya. Pokoknya Anissa nggak mau punya ibu tiri kayak tante Renata. Tante Renata itu jahat. Anissa maunya punya ibu baru kayak Ustazah Aisyah. Pokoknya jangan paksa Anissa. Anissa. Maafin Ustazah. Ustazah gak akan pernah bisa menjadi ibu barunya Anissa. Seperti apa yang diharapkan Anissa. Nah, Umi, ini kue yang nanti Salma mau taruh di lemari buat pancingan kalau ada maling lagi malam ini. Mang Bonteng jaga ini ya, jangan sampai hilang lagi. Neng Salma, jangan nuduh Mang Bonteng yang nyolong dong. Kan udah dibilangin mau dijagain sama Mamang. Berarti Mamang di sini nih ansip, sapam, penjaga keamanan. Bu Salma itu nggak nuduh Mang Bonteng yang nyolong. Tapi Bu Salma nyuruh Mang Bonteng supaya siap siaga, supaya kejadian semalam itu nggak terulang lagi hari ini. Supaya kita nggak kecolongan lagi. Makanya dengernya bener dong. Jadi kan nggak salah paham kayak gini. Dan kamu Bonteng, kamu harus segera periksa ke dokter THT. Kamu tuh selalu salah paham sama semua orang. Dan Umi capek ngadepinnya. Ya udah sekarang semuanya tidur supaya besok nggak terlambat sholatnya. Ya, dan kamu Bonteng jaga yang bener ya. Bagaimana, Bu Mirna? Uangnya sudah ada belum? Kalau belum, anak ibu harus ikut saya ke KUA. Ini, saya bayar setengahnya dulu, Pak. 45 juta. Ini masih kurang, Bu. Anak ibu harus saya kawini. Saya mohon, Pak. Tolong kasih saya kelonggaran, Pak. Saya janji pasti akan saya bayar. Tapi nggak sekarang, Pak. Ya, Pak. Tolong, Pak. Sekarang mana anak ibu? Suruh dia keluar. Biar langsung saya ajak dia ke KUA. Anak saya sedang keluar kota, lagi tugas. Nggak ada di sini, Pak. Masa Bapak nggak percaya sama saya, Pak? Oke. Saya beri ibu kelonggaran. Tapi ingat, kalau saya datang lagi kemari, ibu harus melunasi utang-utang ibu. Kalau tidak, saya langsung ajak anak ibu untuk menikah di KUA. Dasar orang jelek. Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Cabut. Itu orang benar-benar keterlaluan ya, Mah. Masih kita harus bayar utang secepatnya. Mah, saya nggak mau nikah sama dia. Ih, jelek ah. Mama juga nggak mau kamu menikah dengan orang jelek itu. Tapi gimana, kita udah nggak punya uang lagi. Saya punya ide, Mah. Waduh, kayak ada yang melintas. Maling apa kuntilanak tuh? Kalau maling kudu ditangkap.
Kalau kuntilanak, kuntilanak juga kudu ditangkep. Kuntilanaknya ngemaling juga. Tapi sebelum ditangkap doa dulu biar aman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin ya Allah. Tangkap. Pulang. Enggak, Bonteng bercanda doang, nggak mau nangkep siapa-siapa ya, Kunti ya, maafin ya. Maaf dah ampun. Ya, Neng Anissa pikir kuntil anak, apa mau kencing nih Mah Bonteng? Anissa nggak bisa tidur. Kalau Anissa temenin nggak keberatan kan? Tunggu dulu. Tadi yang lewat sini kan Neng Anissa ya, yang lewat sini. Bukan. Wah, maling. Iya, kudu ditangkap maling. Ayo. Di mana malingnya? Malingnya di mana? Ayo. Ketangkap malingnya, ketangkap. Malingnya gede banget, badak ini mah. Tadi Abang Bonteng nih nangkep malingnya nih. Dibuka Bonteng. Umi, mendingan dibuka aja biar ketahuan malingnya siapa. Ya ampun, dari tadi juga Umi suruh buka. Setan dah, setan apa orang ini? Astagfirullahaladzim, Bu Salma. Salma? Neng Salma? Muce? Hah? Salma? Bangun Salma. Bu Salma, ayo cepetan bangun. Masa tidur sambil jalan-jalan kayak gini sambil makan lagi? Bisa bangun, bisa. Aduh, kok Salma bisa ada di sini? Siapa yang mindahin Bu Salma? Bu Salma pindah sendiri kali. Salma, kamu itu tidur sambil jalan. Makanya kamu tuh nggak sadar kalau kamu udah sampai di sini. Semalam aja mungkin kamu yang ngambil kue itu. Dan kamu yang makan sambil jalan-jalan. Salma minta maaf ya Umi. Ustazah Aisyah, Salma benar-benar nggak sadar. Maafin Bu Salma ya. Gara-gara Bu Salma semuanya jadi panik dan kacau. Anissa, kamu udah lihat sendiri kan? Bukan aku yang nyuruh kau bolinya Bu Salma. Jadi kamu jangan nuduh aku sembarangan dong. Maaf deh Andin. Anissa ngaku, Anissa salah. Anissa udah nuduh kamu maling. Ya udah, semua masalah udah selesai kan? Sama, kamu lebih baik siapkan masakan untuk sahur. Sekarang kan udah jam 1 malam. Iya Umi, iya. Aku itu masih sakit hati. Kamu itu kan nuduh aku kalau misalnya aku tuh maling. Dan aku gak akan pernah bisa maafin kamu. Kalau begitu, aku minta maaf lagi. Kalau perlu, aku minta maaf 100 kali. Aku gak akan pernah bisa maafin kamu. Emangnya kenapa kamu gak bisa maafin Anissa? Maafin orang kan itu baik. Allah aja maafin kita. Sebagai muslimah yang baik, kamu harus maafin Anissa. Mau kan? Kesalahan kamu itu besar banget, Anissa. Aku gak akan pernah bisa maafin kamu gitu aja. Jadi aku harus teriak-teriak di lapangan biar semua orang tahu kalau aku minta maaf ke kamu. Kamu itu gak perlu teriak-teriak di lapangan. Kalau kamu mau kita maafin, kamu harus nurutin apa yang aku bilang. Tante ingin sebelum Tante meninggal, Tante melihat kamu, Irsyad, dan Renata menikah. Ada yang datang, Ma. Cepetan, pura-pura sakit.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, gimana keadaan Tante sekarang? Sepertinya kondisi Tante makin parah, Irsyad. Mama jangan ngomong kayak gitu dong. Renata jadi takut. Irsyad, sini, mendekat pada Tante. Tante ingin bicara sama kamu. Sepertinya umur Tante tidak akan lama lagi. Tante, umur manusia itu ada di tangan Allah. Lebih baik sekarang kita berdoa biar Tante diberi kesehatan. Jadi Tante jangan berpikir macam-macam ya Tante. Tante tahu umur di tangan Allah. Tapi sepertinya kondisi Tante makin lemah. Tante ingin sebelum Tante meninggal, Tante melihat kamu, Irsyad, dan Renata menikah. Supaya Tante bisa meninggal dengan tenang. Tante ingin Renata ada yang mengurus dan merawat kalau Tante meninggal nanti. Mestinya kalian kerjain PR sendiri, bukan nyuruh aku. Kalau kalian nggak ngerti gimana? Bisa-bisa kalian ketinggalan pelajaran. Nggak usah kebanyakan ceramah deh. Mendingan sekarang kerjaan aja PR kita. Kamu lupa ya? Kamu kan harus ngikutin semua perintah kita. Dan awas ya kalau kamu bilang siapa-siapa. Aku nggak akan pernah bisa maafin kamu. Biarin aja dosa kamu tambah banyak. Tahu. Anissa, kamu kenapa ikat kakinya Mang Bonteng? Kamu mau ngerjain Mang Bonteng ya? Kamu nih bener-bener kelewatan. Waduh, buset, kaki keikat. Weh, siapa yang berani-berani nih sama Mang Bonteng? Nggak tahu apa, Mang Bonteng preman sini. Oh, Umi. Waduh. Ayo jawab. Kamu kenapa ikat kakinya Mang Bonteng dan tangannya? Kenapa? Anissa, Di. Maaf, Umi. Anissa iseng. Abisnya Mang Bonteng kerjanya tidur terus. Sekarang juga kamu harus ikut Umi. Kamu harus menjalani hukuman Umi. Tapi Umi... Tidak boleh membantah. Kamu harus ikut Umi. Ayo Bonteng, kamu juga. Iya, Umi. Awas kamu ya, Anissa. Kalau kamu sampai berani-berani ngasih tahu ke Umi kalau aku yang nyuruh kamu, aku nggak akan bisa maafin kamu. Kamu itu udah ngefitnah aku kalau aku maling. Dan sekarang, kamu mau ngaduin aku ke Umi. Dosa kamu mau tambah banyak loh. Kamu pasti kaget ya dengar permintaan Mama. Sebaiknya kamu jangan dengerin ya omongan Mama. Aku nggak mau kamu nikahin aku cuma karena terpaksa. Aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi menurut aku, pernikahan itu butuh persiapan mental. Dan aku mau kamu nikahin aku di saat kamu sudah siap. Ternyata kamu itu wanita yang benar-benar pengertian ya. Aku tuh beruntung banget lo punya pacar kayak kamu. Ya,
Sebenarnya aku juga udah siap kok buat nikah sama kamu. Cuma aku butuh waktu buat mempersiapkan semuanya. Ya kurang lebih 1 bulan. Aku tuh pengen ngundang semua keluarga dan kerabat-kerabat aku. Jadi gimana menurut kamu 1 bulan lama nggak? Nggak apa-apa sayang. Mulai sekarang aku akan segera mempersiapkan pernikahan kita. Akhirnya aku berhasil meyakinkan Irsyad buat nikahin aku. Sebulan lagi aku akan jadi Nyonya Irsyad. Nyonya Irsyad yang kaya raya. Selamat siang, Bu Renata. Siang, Sus. Bu, sesuai dengan prosedur rumah sakit, kami minta Ibu bayar biaya perawatan Ibu Mirna dulu, supaya kami bisa melanjutkan perawatan dan memberikan obat-obat baru kepada Bu Mirna. Memangnya nggak bisa nanti, Sus? Sebelum Ibu Mirna keluar dari rumah sakit? Maaf Ibu, nggak bisa. Biayanya harus diselesaikan sekarang dan Ibu juga harus membayar uang deposit. Emangnya berapa seluruh biayanya, Sus? Sampai saat ini sudah 3 juta, Pak. Oke, saya akan lunasin semuanya, berikut uang depositnya juga. Anissa, coba lihat Umi. Toh, coba dengar Umi. Jawab dengan jujur. Kenapa kamu sekarang ini kelakuannya nakal sekali? Biasanya kamu tuh nggak pernah usil dengan orang lain, apalagi sama orang tua. Kalau kamu sampai berani-berani ngasih tahu ke Umi kalau aku yang nyuruh kamu, aku nggak akan bisa maafin kamu. Aku mesti jawab yang jujur atau nggak usah ya? Kalau bohong dosa, tapi kalau aku jujur, aku juga dosa karena udah ngaduin Andin. Anca jadi bingung mau jawab yang mana. Mendingan diam aja deh daripada dosa. Kalau kamu nggak ngomong juga, berarti kamu memang sengaja untuk mengerjai Mang Bonteng. Sekarang kamu harus menjalani hukuman dari Umi. Sekarang kamu harus bantu Mang Bonteng untuk menyiram tanaman. Dan Umi harap kamu harus lebih menghargai Mang Bonteng dan tidak jahil lagi dengan Mang Bonteng atau sama siapapun. Mengerti kamu? Iya, Umi. Alhamdulillah, hukumannya nggak berat. 10 juta. Ini bayarannya. Terima kasih ya, karena sudah memainkan sebagai suster yang baik. Loh, kok upahnya cuma segini sih? Perjanjiannya juga emang segitu. Jangan macam-macam ya. Kalau kamu macam-macam, saya bisa manggil satpam sekarang juga dan bilang kalau kamu sebenarnya cuma suster palsu. Dan kamu akan segera ditangkap. Cah. Ayah ajak Oma Mirna sama Tante Renata ke sini ya? Terus ya. Ya. Emang enak dihukum sama Umi? Pasti capek ya nyiram tanaman segini banyak. Pasti tangannya pegal ya. Siapa bilang juga capek? Enggak kok, kan bisa main air. Tetap aja dihukum itu nggak enak, Anissa. Pasti Umi sama Ustazah Aisyah itu sebel sama kamu karena kamu udah ngerjain Mang Bonteng. Siapa bilang aku rasa bersalah? Orang aku udah kena hukuman, aku nggak usah nyuruh-nyuruh sama kamu kayak ngerjain PR, bawa-bawa tas. Aku itu kan belum maafin kamu. Jadi, kamu tuh harus tetap ngikutin semua perintah aku. Ngerti kamu? Jadi belakangan ini Anissa bandel karena Andi yang nyuruh. Umi, apa nggak sebaiknya kita tegur aja Andi dan yang lainnya supaya dia nggak terus-terusan nyuruh Anissa macem-macem. Kamu bener, Aisyah. Ayo ikut Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Andin, Anissa, Umi udah dengar obrolan kalian. Ternyata kamu yang menyuruh Anissa untuk ngejahilin Mang Bonteng. Enggak kok, Umi. Enggak. Andin nggak nyuruh Anissa apa-apa kok. Iya kan? Iya kok, Umi, bukan kita. Andin,
Memang Anissa itu telah menuduh kamu yang mencuri kuenya Bu Salma. Tapi bukannya kamu harus balas dendam dan menyuruh Anissa yang berbuat yang enggak. Kan Umi sudah mengajarkan pada kalian untuk saling memaaf-maafkan. Iya kan? Iya, Umi. Lagian bukannya Anissa sudah minta maaf sama kamu. Tapi kenapa kamu tidak memaafkan Anissa? Andin, sekarang kamu minta maaf ya sama Anissa. Andin, maafin saya ya. Anissa, Andin juga minta maaf ya. Andin kan suka nyuruh-nyuruh Anissa. Tapi Umi nggak ngehukum Andin kan? Alhamdulillah, sekarang anak-anak Umi sudah pintar, ya. Andin, Umi sekarang tidak menghukum kamu. Tapi kalau kamu berbuat seperti ini lagi, Umi akan memberikan hukuman kamu cukup berat. Mengerti kamu? Iya, Umi, iya. Ya, sembarangan aja. Orang lagi dihukum sama Umi, malah dinyanyi-nyanyi sama Andin. Ayo, semprot lagi. Mang Bonteng, Anissa bukannya nyanyi, tapi ngomong sama Umi. Malah ngelawan. Umi, orang lagi dihukum, malah dia ngelawan. Tuh, nggak mau bantuin Mang Bonteng katanya. Hukumannya ditambah aja ya. Ayo, keliling dah. Semuanya disemprot-semprot tuh pohonnya. Ayo, dah, ayo. Busik. Bonteng, kamu tuh yang lucu. Orang ngomongnya apa, kamu jawabnya apa. Ya ampun. Mama senang banget karena hari ini kita bisa belanja yang banyak banget dengan uangnya Irsyad. Mama pokoknya tenang aja. Yang penting sekarang kita belanja, shopping. Dan satu hal lagi yang harus Mama tahu, kalau uang yang Irsyad kasih buat aku habis, aku kan tinggal minta lagi sama Irsyad. Sayang, ini bagus gak buat Mama? Lucu. Iya. Ambil aja semua. Iya. Ayah nggak marah lagi kan sama Anissa? Kamu kok nanya gitu sama ayah? Soalnya ayah jemput Anissa, mau ajak Anissa ke mall. Jadi ayah nggak marah lagi kan sama Anissa? Ayah tuh nggak bisa marah lama-lama sama anak kayak cantik ini. Habisnya ayah selalu kangen sih sama kamu. Sayang, pokoknya hari ini ayah pengen ngabisin waktu sama kamu dan senang-senang sama kamu. Boleh! Sekarang Anissa mau main ke games. Mudah-mudahan aja setelah diajak main, Anissa akan siap mendengar berita soal rencana pernikahan aku dengan Renata. Aduh Renata, Mama senang banget karena hari ini Mama bisa belanja banyak banget. Ada baju tidur, sepatu, blus, rok, segala macam. Aduh, sayang, ada apa sih dalam Mama? Kita kan sakit. Shh, Mama jangan berisik. Mama coba lihat di sana ada Irsyad sama Anissa. Mana? Aduh gawat. Irsyad kan taunya Mama lagi ada di rumah sakit. Sakit terkapar. Waduh, kalau sampai dia tahu Mama lagi shopping di mall, aduh gawat. Gimana Renata? Aduh. Oh, Irsyad. Kamu tuh ngerusak acara shopping kita. Ya, Ma. Shoppingnya besok aja, Ma ya. Oma Mirna kan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Terus Tante Renata, dia pasti lagi nemenin mamanya di rumah sakit. Emangnya kenapa, sayang? Kamu mau ngajak Tante Renata? Kalau Oma Mirna di rumah sakit, kenapa tadi Anissa lihat Oma Mirna sama Tante Renata jalan berdua? Mungkin kamu salah lihat kali. Enggak, Anissa nggak salah lihat. Tadi Anissa lihat pakai mata Anissa. Kalau ayah nggak percaya, ayo kita ke situ yuk. Jangan sampai mereka tahu kalau gue habis belanja di mall ini. Aduh, gimana caranya ini belanjaan gue? Ayah, kok Tante Renata duduk di situ? Irsyad lihat gue lagi. Tante Renata! Renata! Ren? Loh, ternyata kalian ada di sini juga. Aduh, kebenaran banget ya kita bisa dalam satu mall yang sama. Kamu berdua aja sayang sama Anissa.
Iya, aku mau nganter Anissa main games. Kamu ngapain di sini? Itu mau ke apotik, soalnya aku beli di rumah sakit, ternyata obat mama habis di apotik rumah sakit. Jadi sekarang aku mau beli di apotik yang di mall, lebih lengkap sayang obatnya. Oma Mirna mana? Kok nggak kelihatan? Kan tadi jalan berdua. Ini anak kayaknya udah ngeliat aku sama mama. Tapi aku harus bisa tenang, dan aku nggak boleh kalah sama ini anak-anak. Oma masih di rumah sakit kok sayang. Kenapa memangnya? Kok tadi Anissa lihat Oma Mirna jalan berdua sama Tante Renata? Kamu pasti salah lihat sayang. Oma tuh nggak mungkin pergi ke mall. Dia masih sakit kok. Lagian Tante belum masuk ke dalam mall sayang. Tante masih baru nyampe banget Tante di sini sayang. Pasti orang yang kamu lihat itu kebetulan mirip sama Oma sayang. Kamu tuh mungkin salah lihat kali. Oma Mirna kan sekarang lagi lemes banget, jadi nggak mungkin dia kuat jalan ke sini. Itu orang kenapa ngambil sampah, itu kan ada belanjaan gue. Ren, kamu kok gugup gitu sih ngeliat sampai diambil? Aku cuman kebauan aja sayang. Aduh, harusnya tuh orang jangan ngambil sampah sekarang ya sayangnya, kan jadinya kita kebauan. Biarin aja diambil daripada ditumpuk, kan bau. Iya sayang. Irsyad sama Anissa kenapa nggak pergi-pergi juga sih? Aku kan harus ngejar truk sampah yang bawa belanjaan aku. Ayah, kita jadi main game nggak? Jadi dong sayang. Renata, kamu ikut yuk. Nanti nyusul ya, soalnya aku lupa ternyata resepnya masih ada di mobil. Aku ambil ke mobil dulu ya. Kita berdua duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Belanjaan gue. Renata. Pak, berhenti Pak, barang-barang belanjaan saya ada di sana Pak. Kenapa sih lari-lari? Sekarang kita harus ngejar truk sampah itu ya. Kalau nggak, barang belanjaan kita bisa kebawa di sana semua. Ayo. Kok bisa? Barang belanjaan kita yang jutaan rupiah ada di truk sampah. Aduh, Mama jangan banyak nanya. Sekarang kita harus kejar truk. Ya udah nggak ada. Mama juga dibilangin apa? Cepetan sekarang kejar truk. Sayang, jangan marah-marah dong. Mama yakin truknya belum jauh. Tuh masih ada. Yuk kita kejar yuk. Ayah, maafin Anissa ya. Anissa nggak mau ayah nikah sama Tante Renata. Makanya Anissa pergi dari rumah ayah. Anissa sayang sama ayah. Astagfirullahaladzim. Anissa, kamu kok nekat kayak gini sih? Anissa, kamu hari ini bahagia kan? Bahagia banget ayah. Anissa, ayah mau tanya sesuatu deh sama kamu. Ayah mau tanya apa? Tanya aja ke Anissa. Sayang, kalau ayah nikah lagi dan kamu punya ibu lagi, kamu masih bahagia nggak? Ayah bahagia nggak? Anissa juga ikut bahagia kok kalau ayah bahagia. Berarti kalau ayah nikah sama Tante Renata, kamu nggak keberatan dong sayang? Soalnya kemarin ayah sama Tante Renata tuh udah sepakat mau menikah. Anissa nggak setuju ayah kalau ayah menikah sama Tante Renata. Tante Renata itu nggak sayang sama Anissa. Nanti setiap hari Anissa disiksa sama Tante Renata. Sayang, kamu jangan takut. Tante Renata nggak mungkin nyiksa kamu. Dia baik kok sayang. Lagian, kamu coba aja kasih kesempatan sama Tante Renata buat deket sama kamu. Kamu mau kan sayang? Gak usah ngomong ini lagi. Mendingan sekarang kita pulang yuk. Anissa nggak mau main game lagi. Aduh, Pak, saya sudah ngobok-ngobok truk sampah ini, tapi ternyata barang belanjaan saya nggak ada. Pasti Bapak kan yang ngambil barang-barang belanjaan kita. Ayo, balikin. Saya nggak tahu Mbak. Di sini tuh ada 2 truk. Gue saya sendiri. Dan truk satunya udah pergi Mbak. Bapak kenapa nggak ngomong dari tadi? Tahu gini saya nggak mungkin ngobok-ngobok truk sampah ini. Bau, kotor. Ini semua tuh gara-gara Mama, tau nggak sih? Gara-gara Mama jalannya tuh lambat banget. Syair, tadi ayah bilang kalau ayah mau menikah sama Tante Renata. Padahal
Anissa nggak suka sama Tante Renata. Tapi ayah tetap maksa. Anissa sedih banget. Anissa sebel sama ayah. Mendingan Anissa pergi daripada punya ibu tiri yang suka marahin Anissa, pukulin, cubitin. Tapi kamu jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Ayah sama Tante Taskia. Syair, Anissa udah tulis surat untuk ayah. Selamat tinggal, Syair. Maafin Anissa. Anissa nggak bisa ngajak kamu. Anissa takut kamu kelaparan. Kalau Tante Renata jahat sama ayah, kamu gigit, kamu cakar kakinya Tante Renata ya. Selamat tinggal, Syair. Mas, aku udah bilang sama Mas, Anissa itu nggak akan pernah setuju sama pernikahan ini. Dari awal juga Mas udah tahu kan, Anissa itu nggak cocok sama Renata. Jadi lebih baik pernikahan ini dibatalin aja, Mas. Mas nggak mungkin ngebatalin pernikahan ini. Lagian Mas sudah terlalu janji. Dan sebagai seorang laki-laki, Mas harus menepati janji Mas. Apa kebahagiaan Anissa sekarang udah nggak penting lagi ya buat Mas? Semenjak Mas deket sama Renata, Mas sekarang berubah. Mas egois. Astagfirullahaladzim, Taskia. Kamu kok punya pikiran kayak gitu sama Mas? Kamu tahu sendiri kan, kalau Mas mencintai Anissa lebih dari apapun juga. Kalau sama Renata, Mas cuma mencoba untuk bertanggung jawab atas konsekuensi yang udah Mas buat. Mas harap kamu sama Anissa bisa mengerti posisi Mas. Mas harap kamu kasih pengertian sama Anissa. Karena cepat ataupun lambat, Anissa harus bisa menerima Renata di sini. Duh, lagannya digembok lagi. Anissa, kamu di mana sayang? Anissa, buku apa ya? Mas Irsian! Mas! Taskia, kamu tuh kenapa sih teriak-teriak? Anissa mana? Mas, Ayah, maafin Anissa ya. Anissa nggak mau ayah nikah sama Tante Renata. Makanya Anissa pergi dari rumah ayah. Anissa sayang sama ayah. Astagfirullahaladzim. Anissa, kamu kok nekat kayak gini sih? Taskia, sekarang juga kita cari Anissa ya. Mudah-mudahan aja Anissa belum jauh. Sini. Pak Satpam, bangun! Kamu saya suruh jaga rumah tapi malah tidur. Buat apa saya gaji kamu kalau kerjanya cuma tidur doang? Maaf Tuan, tadi saya ketiduran. Habis saya ngantuk sekali Tuan. Siapa yang buka gerbang? Tadi pagarnya sudah saya gembok Tuan. Saya nggak tahu siapa yang bukanya. pasti Anissa yang buka pagar itu. Pak Satpam, kamu cari Anissa. Gara-gara kamu tidur, Anissa jadi keluar dari rumah ini. Sekali lagi saya minta maaf Tuan. Nona, maaf. Bisa cuma ngomong maaf doang. Taskia, kamu di rumah aja. Takut ada kabar dari Anissa. Mas, tapi aku juga mau nyari Anissa. Taskia, takutnya nanti Anissa telepon ke rumah terus minta jemput kamu. Kamu di rumah aja, biar saya sendiri cari Anissa. Assalamualaikum, Ustazah Aisyah.
Anissa kabur dari rumah. Habisnya ayah menikah sama Tante Renata. Anissa nggak mau punya ibu tiri. Astagfirullahaladzim. Anissa, kamu berani banget sih sayang. Kalau kamu kenapa-napa di luar sana gimana? Anissa baik-baik saja kok Ustazah. Ustazah jemput Anissa ya. Sekarang Anissa tunggu di taman dekat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pulang ke rumah, nggak mungkin. Hari ini aku bobo di mana ya? Itu kan Ustazah Aisyah. Ngapain ya dia di sini? Ustazah Aisyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Tadi Anissa telepon saya, katanya dia kabur di rumah. Iya, saya juga lagi cari Anissa Ustazah. Ustazah tahu kira-kira sekarang Anissa di mana? Dia bilang dia pergi ke taman dekat rumah. Tapi saya nggak tahu tamannya di mana, Pak. Kalau gitu sekarang Ustazah ikut saya ya, kita cari Anissa bareng-bareng. Ustazah Aisyah mana sih? Kok belum nyampe-nyampe? Mungkin Ustazah Aisyah lupa jemput aku. Kok Anissa nggak ada ya, Pak? Atau jangan-jangan dia pergi dari sini karena kelamaan nungguin saya? Saya yakin Anissa pasti belum pergi jauh dari sini. Lebih baik kita cari lagi Ustazah. Jadi Anissa nggak ada di pesantren. Ya Allah, maafin saya Umi. Bukannya saya nggak mau ngasih tahu, saya cuma takut yang lainnya panik. Akhirnya kayak gini. Saya kira saya bisa langsung ketemu sama Anissa. Maafin saya Umi. Iya, nanti saya kabarin lagi ya. Assalamualaikum. Pak Irsyad, Anissa nggak ada di pesantren sampai sekarang. Menurut Ustazah, selain Anissa pergi ke pesantren atau ke rumah temennya, dia tuh pergi kemana ya? Anissa itu akalnya pintar, jadi susah nebak kalau dia itu mau pergi kemana. Kita berdoa aja, mudah-mudahan dimanapun dia berada, selalu dalam lindungan Allah. Pak Irsyad, itu pasti Anissa, Pak. Anissa, akhirnya ayah bisa juga ketemu sama... Astagfirullahaladzim, Pak itu bukan Anissa. Dek, maafin Om ya. Tadi Om kira Ade itu anak Om. Ternyata Om salah, maafin Om ya. Gak apa-apa kok Om, misi. Anissa, ayah harap kamu cepat pulang ke rumah sayang. Ayah nggak bisa hidup tanpa kamu. Bapak sabar ya. Kita nggak boleh putus asa. Serahkan semuanya sama Allah. Saya yakin kita bisa menemukan Anissa kembali. Dan saya juga yakin sekarang ini Anissa sedang dalam lindungan Allah. Ya udah, kalau gitu sekarang kita cari Anissa lagi ya. Mudah-mudahan ada telepon dari Anissa. Ternyata bukan. Ini telepon dari Renata. Sebentar. Assalamualaikum, Ren. Aku tuh sekarang lagi cari Anissa. Anissa kabur. Anissa tuh kabur setelah aku ngasih tahu tentang rencana pernikahan kita, Ren. Ya ampun, kok bisa kayak gitu? Apakah Anissa pergi dari rumah karena dia tidak setuju pada rencana pernikahan kita? Sepertinya enggak, Ren. Dia tuh masih terlalu kecil. Mungkin dia kaget mendengar rencana kita yang terlalu mendadak. Aku akan terus berdoa
Semoga Anissa baik-baik saja. Dan aku akan bantuin kamu untuk cari Anissa. Pokoknya kalau aku dapat kabar tentang Anissa atau aku nemuin Anissa, aku pasti akan langsung kabarin kamu. Bagaimanapun juga harus seperti anak aku sendiri. Jadi, kamu sabar ya sayang ya? Iya. Makasih ya, Ren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kok ketawa sendiri? Ma, barusan aku telepon Irsyad dan Irsyad bilang kalau anaknya yang rese itu kabur dari rumah begitu dia tahu rencana pernikahan aku sama Irsyad. Dan sekarang anak kecil itu udah nggak ada, Ma. Kalau dia pikir dia bisa menggagalkan rencana pernikahan aku dan Irsyad, dia salah banget. Karena aku akan terus mendesak Irsyad untuk menikahi aku secepatnya. Kamu benar sekali sayang. Jangan sampai semua rencana kita gagal gara-gara si anak kecil yang nakal dan nggak bisa diatur itu. Sekarang tenang aja, Ma. Aku berharap semoga Anissa pergi dari kehidupan Irsyad untuk selama-lamanya. Dengan begitu, aku nggak perlu repot-repot untuk ngurus anak rese itu. Sekarang udah malam, lebih baik sekarang saya antar Ustazah pulang ya. Tapi Pak, Anissa belum ketemu. Kita cari dulu Anissa sampai ketemu ya. Kasihan, dia pasti sekarang lagi ketakutan. Aisyah ternyata begitu sayang sama Anissa. Terima kasih ya Ustazah udah bantu saya mencari Anissa. Saya tahu kok kalau Ustazah tuh sayang dan sangat perhatian sama Anissa. Tapi Ustazah kan butuh istirahat. Besok Ustazah harus mengajar murid-murid. Biarin saya cari Anissa sendiri. Sekarang saya antar Ustazah pulang ya. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah. Hujannya deras banget. Aku udah kedinginan. Kalau pulang ke rumah, gak mungkin. Hari ini aku bobo di mana ya? Ngapain kamu di sini? Kamu nggak pulang? Enggak, soalnya ayahku nggak peduli lagi sama Nisa. Tadi panas banget, sekarang malah hujan. Kalau begini terus-terusan, pendapatan gue bisa berkurang. Hai adik kecil. Ngapain kamu di sini? Kamu nggak pulang? Enggak, soalnya ayahku nggak peduli lagi sama Nisa. Jadi nama kamu Anissa. Nama yang sangat cantik. Secantik orangnya. Tapi kalau kamu nggak pulang, nanti orang tua kamu nyariin loh. Biarin aja. Orang dia nggak sayang lagi sama aku. Dia lebih sayang sama Tante Renata. Kamu lapar ya? Aku belum makan karena aku nggak punya uang. Kebetulan Bapak baru beli roti. Kamu mau? Makasih ya, Pak. Ayo kita makan sama-sama.
Kamu sekolah di mana? Aku sekolah di pesantren. Kamu ngantuk ya? Kenapa? Kalau kamu ngantuk, kamu mau tidur di pangkuan Bapak? Kenapa? Nanti kalau hujannya sudah berhenti, kamu Bapak bangunin. Ayo, ayo. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau lupakan karunia. Apa udah ada kabar dari Anissa? Sampai sekarang kamu belum mendapatkan kabar apa-apa dari Anissa. Kurang ajar! Kurang ajar! Ini sakit. Apa ampun? Saya dari kepolisian ingin memberitahukan kalau anak Bapak Anissa sudah kami temukan. Jadi Anissa udah ketemu? Dia harus membayar hutangnya hari ini juga. Kalau dia tidak mau bayar, kamu harus ikut dengan saya ke KUA.